jenenge tangqodi wa khutbataini. So, kapan kita mulai diperbolehkan menyembelih hewan kurban? Setelah terbitnya matahari dengan kadar ditambah waktu cukup untuk sholat dan khutbah 2 kali. Terbitnya matahari sekarang kira-kira jam 6 kurang 10 menit. Khutbah plus sholat kira-kira 30 menit. Berarti sekarang mulai diperbolehkan menyembelih hewan kurban Idul Adha sekitar jam 6 lebih 20 menit. Paham ya? Itu hanya kira-kira saja. Yang penting jangan sampai terbit langsung disembelih, tapi dikasih tunda sekitar 30 menit. Wah, itu mulai diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Kalau disembelih sebelumnya maka tan'aqid bis sunnah, tan'aqid bin nafilah faqat. Jadi seperti hewan sembelihan biasa. Bon. Wa sunnah dan sunnatake mimba dirtifaiha ing dalem sakwise munggahe srengenge ila salasati tasyriki temeka maring yaiku dina tasyrik. Antukam mala yento nyempurnake sapa man an wahidin saking wong siji dok nun domba lahu kedua dok nun apa haulun taun kamalun kang sempurna au ma'zunun tawa apa jenenge wedhus kacang fisalisil hauling dalam genepi 3 tahun dakhala mangking sapa apa ma'zun kabar koren kaya sapi langit tapi nanging anisab isa kempitu kafat cukup sapa sapi wa ibilin lan unta khamsa sininan ing 5 tahun istakmalat becik nyempurnake sapa sira walam tajuz lan ora wenang apa bayinatul huzali kewan kang bertelo kuruni wa marudin lan loro wa arojin lan pincang fil hali ing dalam saknalika. So untuk sapi boleh 7 orang, untuk kambing untuk unta boleh 7 orang tapi umurnya 5 tahun. Kalau sapi umurnya sama, yaitu 2 tahun menginjak 3 tahun, kambing 1 tahun menginjak 2 tahun. Seperti itu dan seterusnya lah. Nanti pokoknya gini non, jenengan teng pasar, Pak saya beli kambing kurban, kholas. Biasanya pedagang sudah paham gitu aja. Maksudnya kan kita nggak bisa tahu umurnya kan dulu. Jangan tanya saya, Pak bang kayak apa ya, umurnya setahun kayak apa? Saya nggak tahu juga. Yang tahu tuh pedagang gitu. Ya pokoknya itulah ya. Ada pendapat di dalam kitab Rahmatul Ummah, sapi boleh untuk 10 orang boleh sapi. Tapi pendapat ini tidak lazim dipakai di negara Indonesia. Bon. Wana kisul jusi utawi kurangi jus kabang diudinin koyok sebagian kuping audanapin utawa buntut ka'awarin koyok wuto fil aini dalam moto. So, tidak boleh berkorban hewan yang satu pincang yang mana kalau disuruh lari kalah sama teman-temannya. Kalau pincang suruh lari kok masih bisa ngejar, masih boleh. Kemudian yang kedua adalah yaitu hewan yang terlalu kurus. Kurus itu sampai kelihatan mafasilnya, tulang-tulangnya. Yang ketiga, hewan yang sakit yang mengurangi jumlah dagingnya. Apakah kambing yang kena corona itu boleh dijadikan hewan kurban? Ya kalau sampai coronanya itu menjadikan sebab ada bagian daging yang nggak bisa dimakan, oh nggak bisa. Paham ya? Gak bisa dijadikan hewan kurban. Kalau tahun pernah ada penyakit hewan itu apa? Burung ya, flu burung. Kalau kambing sapi kena flu burung ya apa? Kalau misalnya bagian ketika disembelih itu tetap bisa dimakan, holas boleh. Tapi kalau ada bagian tubuhnya si sapi atau kambing gak bisa dimakan gara-gara corona atau flu burung, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau terpotong tanduknya boleh nggak dijadikan hewan kurban? Terpotong boleh. Kalau tercabut tidak boleh, karena kalau tercabut biasanya ada yang busuk sehingga ada bagian yang tidak bisa dimakan. Itu alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Awil amau tawuto awqat ibadil aliyati utawa kepotong sebagiane bokonge wajajalan menang apa naksu korniha kepotong tanduke wal khusyati lan wal fardu ta'i fardu iku ba'dul lahmi sebagiane daging
lau bi nazri senajan sithik wa kullan mangan sapa sira minal mandubi saking korban sunnah alhamdulillah ya dingum wakul dunan nadri ing saliyane korban nadri. Kalau korbannya sunnah makan, kalau korbannya wajib jangan dimakan. Tosanu bismillahirrahmanirrahim babul aqiqati bab ai hadza utawi iki ku babul aqiqati bab kang mertelake masalah aqiqah. Tosanu dan sunatake fi sabihi ing dalam dina kaping 7 bayi wasmun lan nyebut hasana wasmun lan maringi jeneng hasanon kang bagus wahalku sya'rin utawi motong rambut wal adanu lan kuping fil udhuni ing dalem kuping wasyatu tawi kambing lil unsa kedue anak wadon wal gulam lan kedue anak lanang syatani utawi kambing loro dunal kasri ing saliyane dunal kasri tanpa mecah-mecah lil adhami maring apa jenenge balung. Jadi akikah itu untuk bayi laki-laki 2, bayi perempuan 1. Alasannya bayi laki-laki itu lebih banyak untuk tanggung jawabnya. Ada beberapa alasan memang, ada beberapa alasan di dalam kitab-kitab. Salah satunya adalah laki-laki banyak tanggung jawabnya, perempuan lebih sedikit. Laki-laki dapat barisan 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Paham ya? Banyak alasan di dalam kitab-kitab kenapa kok harus 2:1. Babul al-at'imati ai hadza utawi iki ku babul al-imati bab kang mertelake masalah panganan. Yahilul halal minha setengah saking panganan tohirun kang suci liman maring wong malaka kang nguasai sapa man kamaitatin kaya bangke minal jarodi saking walang wal sama kilan iwak. Jadi bangkainya semua bangkai itu haram kecuali bangkainya walang dan bangkainya ikan. Wamalan perkara bi makhlabin wamalan kiwan bi makhlabin kelawan kuku wanabin lan taring yakwa kang kuat. Yahrum haram katimsahi kaya boyo. Bener boyo nggih. Wa boyo nggih bener. Wa beni awalan ibnu awan niku napa serigala. Jadi buaya itu haram, begitu juga serigala dan semua hewan yang berkuku dan bertaring untuk memangsa itu hukumnya haram. Paham? Au naswi tahrimin utawa nas haram bi kelawan kewan au yaqrubu utawa parek minhu saking matur kaya perkara mastakhbasat kang riseni apa mahu ing kewan makhtabasat kang riseni hu ing ma sapa alal buang haram. Termasuk hewan yang haram itu adalah hewan yang dinas haram di dalam Al-Qur'an atau hewan yang menjijikkan menurut orang Arab. Menjijikkan menurut orang Arab, bukan menurut orang Indonesia. Jadi walaupun orang Indonesia itu menurut Indonesia itu menjijikkan, tapi kalau menurut orang Arab tidak menjijikkan, maka hukumnya tetap halal. Paham ya? La mastatobat ora den anggap bagus hu ing ma walil mutori lan kedue perkara kang meksa halal min maitatin saking bangkai saking batang ma perkara sadda kang nutupi kuwatal amali ing kekuatan ing nyambut gawe. Babul musabaqati ai hadza utawi iki ku babul musabaqati bab kang mertelake lomba. Tasyusah fidawabi ing dalam lomba. Tasyusah fidawabi ing dalam numpang kuda wasihamilan lomba. In ulimat lamun dengerteni apa masafatul marami jarake lemparan. Boleh lomba mana, lomba naik kuda boleh asalkan jelas. Lomba niku sing penting jelas.
Wasifatur rami utawi sifate nguncalake iku sawan padha. Jadi si A nguncal kene dari jarak 100 meter, si B 100 meter harus sama. Yudhiru kang den cethakake al malaing bondo apa sapa syasun wong siji min huma saking madkuren au akharu ta kang liya. In akhraja lamun ngetokake sapa man fahwa utawi man fahwa utawi man iku kimarun. Iku kemarun judi min humas saking madkuran illa ida muhallilun kejaba nalikane ana muhallil bainahuma ing dalam antarané madkuran ma perkara tau kang ana ing ngisore madkuran apa kufun sekufu lima maring perkara tahtaihima kang ana ing ngisore madkuran yagnamu nyemugihi sop in yasbiq lamun disiake huma ing madkuran lam yagroma orang bayar apa-apa ngeten. Judi itu haram, tapi judi itu bisa halal, bisa disebut tidak berjudi kalau ada muhalil. Misalnya begini, ini ada uang 100.000, Anda bayar 100.000 semua, paham ya? Kemudian saya ngebosi 1 juta. Barang siapa orang yang menang lomba ini, maka ini sebagai hadiah Anda. Itu namanya bukan judi. Judi itu ketika sama-sama iurannya berapa, itu yang didapatkan. Paham ya? Walaupun nanti yang menang salah satu untuk makan bersama, kholas, yang dimakan perkara haram. Anda iuran 100.000 semuanya, kita mancing. Siapa yang menang itu menjadi miliknya. Tapi menjadi miliknya orang ini kemudian dimakan bersama-sama. Ya, berarti Anda makan perkara haram. Sedekah perkara haram. Paham ya? Kita tutup, kita pindah ke Masjid Al-Musinin. Saya nggak tahu ya, pokoknya kita itu di Al-Musinin, itu masjidnya habaib. Siapa tahu dengan kita ngaji di sana, kemudian kita atau anak turun kita setiap malam bisa ketemu sama Rasulullah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.